Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat At-Takwir, surat nomor 81, ayatnya ayat 11 sampai dengan ayat 16. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang besar, suatu persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun. Saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang telah dengan ikhlas berkenan memberikan atensinya, koreksinya, serta subscribe-nya kepada channel Kereweng Aji yang kita cintai ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan serta limpahan rezekinya kepada kita semua. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungannya kepada kita semua dari fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, dan dari segala macam mara bahaya. Baiklah saudara-saudara, kita lanjutkan lagi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza syama'u kusyirat wa idzal jaimu syu'irat wa idzal jannatu ujlifat alimat nafasum ma aqdarat fala uqsimu bil ghannash al-jawaril kunash. Shadaqallahul adzim. Artinya, atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, dan tatkala langit
dibuka tutupnya, dan tatkala neraka dinyalakan, dan tatkala surga didekatkan, tiap-tiap jiwa akan tahu yang ia siapkan. Tidak, aku bersumpah demi bintang yang beredar dan terbenam. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 11. Dibukanya tutup langit berarti dibukanya rahasia langit. Ini adalah satu keberhasilan yang besar di lapangan ilmu pengetahuan modern. Ini bisa dibandingkan dengan surat nomor 99, surat 99, yaitu surat Al-Zalzalah, ayatnya ayat 36. Dan lihatlah pula tafsir nomor 2660. Sebagaimana orang yang tulus dijanjikan surga di dunia ini, orang-orang jahat diberitahu bahwa di dunia ini pula neraka dinyalakan untuk mereka, sekiranya mereka menggunakan matanya untuk melihat itu. Dan sungguh benar bahwa sejak Perang Dunia Kedua, neraka mengamuk di dunia ini. Saya ulangi lagi dari awal. Dibukanya tutup langit berarti dibukanya rahasia langit. Ini adalah salah satu keberhasilan yang besar di lapangan ilmu pengetahuan modern saat ini. Ini bisa dibandingkan dengan surat Al-Zilzalah, surat nomor 99. Saya ulangi lagi, surat Al-Zilzalah, surat 99 ayat 2, yang di sana diterangkan bahwa bumi mengeluarkan barang-barang berharga. Inilah yang dimaksud langit dibuka tutupnya, berkah yang melimpah-limpah, atau kemungkinan juga ojon, lapisan pelindung bumi yang ada di langit kini telah menipis. Namun demikian, lebih dari itu, kita manusia menjadi bisa tahu bahwa dari ujung ke ujung dunia ini atau alam semesta ini diperkirakan 93 tahun cahaya luasnya, dan itu masih dimungkinkan lebih luas lagi daripada itu. Dan kita adalah menempati tata surya yang dinamakan Bima Sakti atau gugusan Bima Sakti. Itu adalah bagian
yang masih bisa kita katakan sebagai bagian kecil karena besarnya alam semesta ini yang dari tahun ke tahun para peneliti antariksa itu menemukan hal-hal baru yang membuktikan bahwa alam semesta ini pun turut berkembang. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 12. Hendaklah diingat bahwa selain neraka di akhirat, Quran suci seringkali membicarakan neraka di dunia ini. Ini bisa dilihat di dalam surat 79, yaitu surat An-Naziat, ayatnya ayat 36. Dan lihatlah pula tafsir nomor 2660. Sebagaimana orang yang tulus dijanjikan surga di dunia ini, orang-orang jahat diberitahu bahwa di dunia ini pula neraka dinyalakan untuk mereka sekiranya mereka menggunakan matanya untuk melihat itu. Dan sungguh benar bahwa sejak Perang Dunia Kedua, neraka mengamuk di dunia ini. Kekuatan materialisme telah menjerumuskan dunia dalam neraka yang menghanguskan. Dan Perang Dunia Ketiga hanya akan membuat nyala perang itu tampak lebih mengerikan lagi. Jika kemajuan teknologi senjata pemusnah massal pada Perang Dunia Kedua itu dinamakan bom atom, yang itu kerusakannya atau akibat dari kerusakan bom atom itu sudah mengerikan. Sekarang ini perkembangan dunia pemusnah massal ini ada yang namanya bom nuklir yang kekuatan daya rusaknya adalah beribu-ribu kali dari bom atom yang digunakan di dalam Perang Dunia yang Kedua. Oleh karena itu, Perang Dunia yang Ketiga jika itu terjadi, maka dunia ini akan hancur sehancur-hancurnya. Berikutnya adalah penjelasan pada ayat 13. Ayat-ayat sebelumnya telah memberi gambaran tentang peradaban material di dunia, yaitu pada ayat 12 menaruh perhatian akan memuncaknya peradaban materialisme yang menyebabkan timbulnya neraka di dunia karena mengabaikan segala macam nilai-nilai rohani, nilai-nilai spiritual, dan nilai-nilai yang membangun peradaban beragama. Ayat ini memberi kabar baik tentang surga yang didekatkan. Di akhirat kelak, surga adalah kenyataan yang hakiki, dan orang-orang yang tulus akan ada di dalamnya, menikmati kenikmatan surga. Tetapi di dunia hanya diterangkan
surga didekatkan. Adapun alasan yang tenang ialah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjatuhkan atau tidak diterangkan atau tidak menjatuhkan hukuman kepada dunia ini sampai hancur sama sekali. Saya ulangi lagi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjatuhkan hukuman kepada dunia ini sampai hancur sama sekali, melainkan bahwa apabila dunia telah merasakan beberapa akibat dari perbuatan jahatnya, rahmat Tuhan yang Maha Kuasa akan menyelamatkan dunia ini dan mendekatkan kenikmatan surga kepadanya dengan mengadakan kebangkitan rohani, kebangkitan spiritual, kebangkitan ukrawi. Jadi ketenteraman batin yang dicapai oleh manusia dengan jalan mewujudkan ketuhanan di dalam batinnya itu digambarkan di sini sebagai surga yang didekatkan. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 14. Manusia akan menjadi sadar bahwa masih ada kehidupan yang lebih tinggi derajatnya daripada kehidupan di dunia ini, yang itu adalah tujuan hidup manusia yang sebenarnya, dan ia akan tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai dunia atau untuk mencapai, saya ulangi lagi, manusia akan menjadi sadar bahwa masih ada kehidupan yang lebih tinggi daripada kehidupan di dunia ini, yang itu adalah tujuan hidup manusia yang sebenarnya, dan ia akan tahu apa yang harus ia lakukan untuk mencapai tujuan itu. Selanjutnya penjelasan pada ayat 16. Kunas adalah jamaknya kata kanis, berasal dari kata kanasa, maknanya kembali, artinya mundur, dan pada umumnya berarti bintang, karena bintang itu mengundurkan atau menyembunyikan diri pada waktu terbenam, atau karena bintang itu tersembunyi pada waktu siang hari, atau berarti pula planet Saturnus, Jupiter, Mars, Venus, dan Merkuri. Karena planet-planet itu mundur, dan adapun kata kunas adalah jamaknya kata kanis, berasal dari kanasa, maknanya seekor kijang masuk dalam kinas, artinya tempat persembunyian. Artinya seekor kijang masuk di tempat persembunyiannya, dan berarti pula bintang-bintang yang bersembunyi di tempat terbenamnya, atau planet-planet karena alasan yang sama.
bersumpah demi bintang yang beredar dan terbenam, ini menaruh perhatian akan bencana besar yang akan menimpa para musuh kebenaran. Ini bisa dilihat pada tafsir nomor 2371. Jadi apa makna dari semua itu? Karena ini berhubungan dengan tata surya, berhubungan dengan mengunduh atau melihat hasil dari perbuatan kita di dunia ini, yang di dalam ayat 14 disebutkan tiap-tiap jiwa akan tahu apa yang ia siapkan. Ini bisa kita artikan sebagai ngunduh woing panggawe. Kalau berbuat kebaikan meski seberat atom, meski sangat kecil, kita akan mendapatkan ganjarannya. Namun apabila kita berbuat kejahatan meskipun seberat atom, yaitu sangat kecil, kita pun akan mendapatkan ganjaran atau akibatnya. Demikianlah saudara-saudara yang para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah. Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ini semua bisa meningkatkan ilmu dan amal kebaikan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan kajian ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.